Semoga yang beta sampaikan ini bermanfaat. Orang banyak bertanya, apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Secara singkat, kalau kita ingin menjelaskan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ada dua kata kunci: roh dan kebenaran. Roh itu lawannya kedagingan. Jadi kalau orang menyembah Tuhan untuk memuaskan kedagingannya, sebenarnya tidak menyembah Tuhan dalam roh. Yang kedua, kebenaran. Lawan dari kebenaran adalah kemunafikan. Jadi kalau orang datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan, sebenarnya dia tidak menyembah Tuhan dalam kebenaran. Karena itu, maka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kalau kita selidiki Alkitab, itu ketika ada percakapan dengan Yesus, antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Di manakah kami harus menyembah? Di Gerizim atau di Yerusalem karena ada bait Allah? Ya sebenarnya tidak. Allah itu roh, dan karena itu kamu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu punya tiga pengertian yang serius. Pertama, kepuasan manusia tidak boleh melebihi kemuliaan Allah. Sekali lagi, kepuasan manusia tidak boleh melebihi kemuliaan Allah. Saya berkhotbah, saya menegur kesalahan saudara, saudara tidak puas, tidak masalah. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah. Sekali saudara mengundang saya, kemudian saudara tidak lagi mengundang saya, tidak masalah. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Mari kita jujur, ada banyak kali kita pergi untuk mencari kepuasan kita. Ini kita menyembahnya dalam kedagingan, bukan di dalam roh. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan reaksi emosional, tetapi sebuah keputusan iman, sikap iman. Ada kedukaan, ada kematian. Papa meninggal, orang tua meninggal. Ini akan orang berduka. Orang beriman akan bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya apa yang dia imani tentang kematian, dia akan menemukan jawaban. Yang saya imani tentang kematian adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati itu tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan pemahaman itu, kita akan menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu, dan seterusnya. Supaya kalau kita berjumpa dengan masalah demi masalah, kita bertanya, apa yang saya imani tentang ini? Apa yang saya imani? Dia bukan reaksi emosional. Reaksi emosional itu kira-kira begini. Ada orang tua meninggal. Pada waktu pemakaman kita datang, kita menyanyi, di dalam doamu kau sebut namaku. Itu baru menyanyi begitu, separuh langsung. Belum lagi kalau pakai baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Semua orang pasti menangis. Lantas saudara bangga, saudara kira saudara telah membuat orang mendapat sentuhan. Tidak. Kalau saudara hanya ingin menangis, itu nonton film India juga bisa. Film Korea saudara bisa menangis. Tetapi menyembah Tuhan dalam roh itu sebuah sikap iman, bukan reaksi emosional seperti itu. Supaya kalau kita berjumpa dengan masalah, saudara punya masalah, pasti ada masalah, kita bertanya apa yang kita imani. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musik, bukan pengkhotbah, bukan ornamen apapun di dalam gereja, bukan. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Jadi pada waktu kita geser Tuhan sebagai pusat itu kepada apa yang kita rindukan, sesungguhnya kita tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak boleh tergantikan oleh siapapun, oleh pendeta, oleh musik, oleh lampu-lampu, oleh penari-penari. Bukan itu. Tuhan menjadi pusat. Mari kita introspeksi diri. Kita beribadah ini mencari mana? Kepuasan diri kah? Atau kemuliaan Allah? Kita pergi untuk sebuah sikap iman,
Atau hanya mencari sebuah reaksi emosional? Kita pergi untuk berjumpa dengan orang-orang tertentu, atau kita pergi ke sana untuk berjumpa dengan Allah sebagai satu-satunya pusat? Ini begitu penting. Kalau kita pegang hal-hal ini, saudara, baru kita bisa ke satu gereja dengan 3 hal ini. Di situ kita bisa menyanyi, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tapi kalau kita tidak pakai 3 hal ini, saudara, kemungkinan kita akan saling menuding, saling menjatuhkan. Yang gereja lain akan merasa, oh kalau gereja di sini tidak ada roh, mungkin di lain yang ada roh sampai keluar. Padahal itu mungkin hanya sebuah reaksi emosional. Mari kita buat yang terbaik untuk Tuhan dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Shalom.